Lidah orang bijak seperti perak pilihan, tetapi lidah orang fasik sedikit nilainya. Yuk bikin putu Belanda, let's check it out. Hai, welcome back lagi ke channelku. Untuk buat putu Belandanya ini aku mau siapin dulu flanya. Jadi untuk flanya ini bahan-bahannya itu hampir sama dengan fla khusus. 250 ml susu UHT, kemudian 25 gram tepung maizena, 25 gram gula pasir, 2 butir kuning telur, dan 60 gram white chocolate compound atau WCC. Caranya seperti buat fla khusus, ini akan kita masak. Jadi tepung maizena, gula pasir, kemudian ini diaduk dulu untuk mencampur ya, kemudian masukkan susu UHT-nya dan aduk sampai rata dulu supaya tidak menggerindil tepungnya dengan gulanya. Ini kemudian dimasukkan 2 butir kuning telur. Aduk. Ini kuning telurnya boleh dikocok lepas dulu atau langsung dimasukkan juga nggak masalah. Kalau kalian mau saring lagi juga bisa ya untuk hasil yang lebih halus. Tapi di sini aku nggak saring lagi karena aku akan masak dengan api yang kecil aja sampai dia mengental. Jadi untuk masak ini apinya cukup api yang kecil aja supaya dia nggak cepat gosong dan supaya dia nggak cepat basi ya. Jadi supaya dia nggak cepat basi, jadi masaknya tuh sampai betul-betul masak ya, sampai tanak. Kalau bahasa di sini katanya bahasanya itu nyebutnya itu sampai tanak. Jadi pelan-pelan aja diaduk karena ini akan cepat mengental. Oke, jadi supaya kalian gak kewalahan juga, jadi apinya yang kecil itu membantu supaya kita bisa lebih mengontrol. Jadi pelan-pelan aja diaduk sampai mengental. Nah, kalau dia udah mengental, dia akan seperti ini. Ini kalian sesuaikan aja dengan kekentalan yang kalian mau. Karena nanti ini aku pakainya WCC atau white chocolate compound. Itu nanti kan akan mengikat ya. Jadi aku rasa sampai seperti ini saja udah bisa dimatikan apinya. Dan sekarang aku mau masukkan coklatnya ke fla yang sudah panas. Tapi coklatnya itu harus dicincang-cincang dulu supaya dia lebih cepat nanti mencairnya. Oke? Jadi untuk WCC atau white chocolate compound itu kalau kena panas itu dia lebih sensitif dibandingkan dengan dark chocolate compound. Kalau untuk dark chocolate compound dia kalau suhunya lebih panas dia masih bisa mencair. Tapi kalau untuk white chocolate compound dia lebih sensi ya. Jadi kalau misalnya terlalu panas dia juga nggak mau mencair. Jadi ini apinya udah aku matikan. Aku hanya ngambil panas dari flanya saja. Jadi white CC-nya itu, white chocolate compound-nya atau WCC-nya itu udah aku cincang-cincang seperti ini. Jadi nanti dia akan lebih gampang mencair. Awalnya itu nggak perlu diaduk, jadi dibiarkan aja. Jadi makin diaduk nanti kan jadi mengkristal ya. Jadi beda memang dengan WCC. Jadi biarkan saja di atas fla itu. Ketika kamu udah lihat dia udah mulai mencair lebih kurang sekitar 60% gitu ya, udah kelihatan pokoknya coklatnya itu mencair, kalian bisa bantu aduk-aduk dengan menggunakan balon whisk atau dengan menggunakan spatula bisa juga. Oke, aduk sampai coklatnya itu rata. Nah, tutup dengan plastik wrap seperti ini, pastikan menyentuh permukaannya supaya dia tidak membentuk kerak. Sekarang kita mulai. Ini ada 120 gram tepung terigu. Pakai yang pro rendah boleh, pro sedang boleh. Kemudian ada 18 gram tepung maizena. Jadi ini tepung maizenanya. Terus aku tambahkan 20 gram bubuk coklat. Pakai bubuk coklat yang kualitas bagus. Terus supaya enak 20 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam, dan 140 gram gula pasir. Kocok dulu butter atau margarinnya sampai dia udah lembut seperti ini. Masukkan gula pasirnya. Kocok sampai dia creamy, baru nanti dimasukkan telurnya. Jadi sama seperti kocok buttercream, dia harus sampai creamy dulu, baru masukkan telurnya. Jadi untuk telurnya itu masukannya itu sedikit demi sedikit ya. Jadi sama seperti buat lapis legit juga sama.
Kalau misalnya telur itu langsung dimasukin ke adonan butternya ini sekaligus dimasukin dikocok, ntar dia ada pemisahan antara butter dengan telurnya nanti. Ada kelihatan, jadi sepertinya ada adonannya ini kasar-kasar. Nah, kalau sudah creamy seperti ini, matikan dulu mesinnya, baru rapikan pinggir-pinggirnya. Jadi untuk pinggir-pinggirnya ini kadang kan nggak termixer ya. Jadi dikumpulkan kembali ke bagian tengah, baru lanjutkan lagi di mixer. Jadi ini udah hampir creamy dan udah hampir bisa dimasukkan telurnya. Oke, lanjut lagi di mixer. Dia sampai creamy, tidak perlu sampai dia terlalu ringan ya, jadi cukup sampai dia benar-benar creamy aja. Lalu masukkan kuning telurnya satu-satu. Jadi kalau kalian menggunakan hand mixer seperti ini ya, pecahkan dulu telurnya, masukkan ke mangkok, kemudian satu-satu dimasukkan ke adonan butternya. Oke, ini nggak usah lama, sampai telurnya itu tercampur rata aja dengan adonan butternya, itu udah cukup. Yang penting masukkan telurnya itu satu persatu. Ini dengan kecepatan yang rendah aja, jadi nggak usah dengan kecepatan tinggi. Oke, lanjutkan sampai telurnya itu selesai dimasukkan ke adonan butternya. Pastikan telurnya itu udah tercampur rata aja. Kalau udah rata, matikan mixernya. Sekarang kita akan campurkan dengan tepungnya. Seperti biasa, tepungnya ini semua dicampur jadi satu aja, lalu diayak. Karena ini pakai bubuk coklat ya, jadi bubuk coklat itu biasanya mau menggerindil. Jadi wajib diayak. Untuk aduknya ini bisa kalian gunakan mixer ataupun gunakan spatula aja seperti ini. Jadi ini adonannya kental. Lebih kental dari adonan buat bolu. Jadi diaduk sampai rata. Jadi masukkan tepungnya bertahap aja supaya dia nggak terlalu berat saat diaduk rata. Adonannya kental banget ya, jadi jangan terkejut. Ini terus aja diaduk sampai dia rata. Tapi dia bisa di squeeze kok. Oke, sekarang ini sudah seperti ini adonannya. Masukkan ke dalam piping bag supaya lebih gampang. Jadi piping bag ini fungsinya supaya saat kita cetak ke cetakan itu dia lebih rapi. Buat yang nggak ada plastik segitiga, kalian bisa gunakan plastik gula biasa. Nah, masukkan ke dalam piping bag termasuk flanya yang tadi sudah kita buat. Oke, sekarang kita akan cetak. Untuk cetaknya nih aku pakai beberapa cetakan ya. Jadi yang seperti ini untuk bolu Hongkong ya, tapi aku pakai ini agak tinggi sih, dan aku pakai yang kertas seperti ini. Ini sedikit lebih rendah tapi lebar, dan aku pakai ramekin. Aku mau lihat nanti seperti apa. Oke, jadi ini digunting aja, dimasukin, semprotkan ke dalamnya. Jadi dibentuk pinggirnya dulu. Yang bagian bawahnya itu harus ketutup yang pastinya. Dibawa memutar aja seperti ini. Tuh, seperti ini. Lalu dikelilingin bagian pinggirnya. Oke, ini aku buat dulu ya, aku buat sampai ke atasnya. Ini pasti bakal ngembang sih sebenarnya karena ini pakai telur ya. Tapi aku buat aja sampai batasan di sini. Oke, jadi untuk yang di tengahnya ini aku sedikit tambahkan lagi supaya flanya itu nanti ada tempat duduknya. Aku buat dulu bentuknya seperti ini. Jadi buat kalian kalau misalnya flanya mau lebih banyak, ini bagian bawahnya itu kalian gak usah sampai setinggi ini. Oke, sekarang untuk flanya gunting seperti biasa, lalu semprotkan di sisi bagian yang masih kosong seperti ini.
Kalau flannya kalian mau banyak, kalian buat aja ya, isi banyak aja. Jadi bagian bawah itu nggak usah sampai kosong. Bawahnya itu nggak usah sampai kosong. Bawahnya itu jangan dipenuhkan dengan adonan coklatnya. Oke, sama dengan cetakan bolu Hongkong ini, caranya juga sama, diputer dan dibentuk dulu. Oke, ini sekarang aku akan panggang dengan api bawah. Aku coba dengan api bawah ya. Kalau kalian mau api atas bawah selama 20 sampai 25 menit oke. Oke, ini sudah selesai dipanggang. Aku tadi pakainya api bawah aja. Jadi kalau kalian mau pakai, bagusannya api bawah atas bawah aja selama 20 sampai 20 menit. Tapi diperhatikan aja kondisi oven kalian. Jadi hasilnya seperti ini. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan lebih rendah lagi. Menurut aku yang lebih bagusnya sebenarnya pakai cetakan yang kecil aja. Karena kalau putu Belanda ini dicetak dengan cetakan yang besar, makannya akan enek. Lebih enak kalau dia makan yang sekali gigitan masuk ke dalam mulut. Jadi itu lebih pas. Teksturnya tuh seperti apa? Rasa dari putu Belanda ini hampir sama dengan putu-putu yang lainnya sih sebenarnya. Jadi dia kalau aku bilang sih lebih condong ke ke teksturnya cookies, tapi bukan tipe yang crunchy. Ya, bukan tipe yang crunchy. Seperti itu. Dibilang bolu, dia bukan bolu. Dibilang kue kering, dia bukan kue kering. Nah ya, memang putu ya putu gitu ya. Oke, buat kalian baru nemu channelku, jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru, kalian bisa tahu dan bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat buat kalian. Thank you yang udah support aku selama ini. Terus support aku supaya aku bisa tambah semangat lagi berbagi resep dan pengalamanku. Oke, kita lihat. Bagian dalamnya seperti ini. Jadi seperti bolu kali, ya enggak juga ya. Jadi seperti inilah kira-kira. Penasaran, kalian boleh coba di rumah. Tapi pakai cetakan yang kecil aja ya. Oke. Akhir kata dari pertemuan kita kali ini. Thank you for watching. See you. Bye-bye.